Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Histoku semuanya. Kita lanjut aja bahas Super Sentai King Oger episode 13. Untuk sampai saat ini ceritanya masih berkesinambungan teman-teman, yang penuh dengan rahasia, cepat terungkap, yang berantem cepat berdamai. Pokoknya nggak bertele-tele Super Sentai kali ini ya. Jadi di episode 12 kemarin Jeremy berubah menjadi Super Sentai ke-6 teman-teman, yaitu Spider Kumonos, untuk melawan Desnarak yang menolak untuk berdamai dengan manusia. Dan akhirnya Desnarak terkena serangan racun yang diberikan oleh Jeremy. Tapi di sini kita lihat Desnarak sudah sembuh ya teman-teman, dan Desnarak di sini seperti sedang mengisap nutrisi dari bumi ya. Desnarak juga menjelaskan kalau mereka sudah memiliki 3 Sugod Legend ya, dan berencana untuk menggunakannya. Di sini Jeremy berkunjung ke Bagnarak dengan mudahnya teman-teman. Bisa keluar masuk gitu ke rumah musuh ya kan. Terus di sini Jeremy memberikan Soul Sugod Happer pada Perdana Menteri Bagnarak. Yang belum tahu ini tujuan apa Jeremy memberikan Soul God Happer pada Bagnarak ya kan. Terus tiba-tiba aja nongol monster yang menawarkan diri untuk membunuh Jeremy. Ya, dia monster yang sempat diinjak sama God Happer teman-teman. Terus di sini Jeremy berkunjung ya ke tempatnya Yanma teman-teman, dan Yanma di sini bertanya soal Ogai Buso atau pedang untuk berubahnya si Jeremy menjadi Sentai ya. Dari mana Jeremy mendapatkannya ya? Soalnya Yanma nggak merasa membuat punya si Jeremy. Terus Jeremy jawab kalau dulu bapaknya adalah seorang raja juga, jadi masuk akal kan kalau Jeremy mempunyai itu juga gitu. Ternyata kekuatan si Jeremy ini itu palsu teman-teman. Contohnya pada saat melawan si Desnarak, dia nggak terluka kan? Cuman walau palsu rasanya sama aja macam asli. Kayak si Shiokara ini yang diberikan Jeremy tembakan api, cuman di akhir dari serangan ada kata-kata fake gitu. Cuman yang jadi pertanyaan, apa iya semua serangan Jeremy ini akan fake semua? Jadi senjata yang dipegang Jeremy ini itu sangat berarti banget buat dia teman-teman. Bahkan Yanma nggak dikasih buat ngelihat, bahkan pegang ya kan. Himeno heran banget kenapa Jeremy ngasih Soul Scorpion dengan mudahnya. Tapi Jeremy juga gampang buat ngambilnya teman-teman. Terus Himeno tanya soal apa Gira bisa berkomunikasi dengan Scorpion. Cuman Gira sudah lama nggak bicara lagi karena nggak mau keluar dan cari Scorpion. Himeno memerintahkan pelayannya untuk membuat penampilan Gira seperti Sebastian teman-teman. Ampun, ini jadi ingat waktu Sebastian bilang kalau dia itu juga masih muda, cuman tampilannya dibuat tua seperti sekarang ini. Berarti Sebastian bisa dong buka wajah palsunya kan, jadi terlihat aslinya gitu. Yanma dan Jeremy pergi ke gedung tempat dimana semua awal mula ke Sophia dimulai. Dan Yanma bercerita kepada Jeremy soal Ginchan yang sudah merawat Yanma dan mengajari soal komputer. Bahkan Ginchan ini juga membuat komputer untuk Yanma teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini tempat pembuangan benda-benda rosokan yang mereka manfaatkan untuk merakit menjadi komputer. Terus di sini juga terlihat ada DVD player yang sampai saat ini biasa dipakai sama Yanma. Bahkan ada kotak DVD-nya juga yang sampai sekarang dia puter teman-teman. Jadi kisahnya itu si Yanma inilah yang berhasil merubah Sophia menjadi negara yang maju. Jadi si Jeremy kayak tersentuh dengan perjuangan yang sudah dilakukan Yanma terhadap negaranya. Terus si Jeremy ngasih pinjem tuh senjatanya ke Yanma untuk diteliti atau diapain lah gitu. Tapi sempet-sempetnya gitu si Jeremy ngerjain si Yanma dengan membakar senjatanya bersama dengan laptop si Yanma. Panik lah ya kan si Yanma, walaupun nggak asli ya kan apinya. Jadi si Yanma ditelepon sama si Reckless untuk membawa si Jeremy ke hadapannya. Dengan paksa lah ya, kan seperti biasa si Reckless. Makanya si Yanma jengkel cuy sama si Reckless ini. Jadi Yanma punya rencana untuk mengerjai si Reckless dengan menyuruh duduk ke atas dudukan yang sudah dia rancang dengan bantuan ilusi senjatanya si Jeremy. Jadi ketika si Reckless duduk, maka efek yang dikeluarkan dudukan itu adalah ilusi kentut teman-teman. Luar biasa ini si Yanma ini ya. Jadi bikin malu si Reckless lah ya. Cuma di sini si Yokara nggak setuju sama rencana bodohnya si Yanma. Karena nggak setuju, dia pun meninggalkan Yanma cuy. Cuman nggak tahu ini kenapa setiap negara Bagnarak bisa masuk dengan bebas. Walaupun Desnarak pernah bilang mereka sudah buat akses jalan menuju ke setiap negara. Jadi bisalah gampang keluar masuk gitu. Di sini si Yokara ketemu sama monster yang bisa berubah bentuk teman-teman. Jadi pertemuan Yanma dengan Reckless pun tiba. Di sini Jeremy juga ikut karena kan si Jeremy ini yang dibutuhkan sama Reckless.
Ternyata Rakles mau tanya-tanya soal pengetahuan dari si Jeremy tentang sejarah. Si Jeremy di sini jelasin kalau dia kan sudah tulis semua sejarah di atas asbes dari kerajaan ya kan. Malah Jeremy lah yang seharusnya tanya apa dia tahu soal sejarah dari kerajaan permulaan. Aku yakin sih kalau Rakles nggak tahu sejarah itu. Makanya dia bersikeras kalau dia yang bertanya duluan gitu. Karena ribut, Yanma pun mengeluarkan dudukan yang sudah dia rencanakan teman-teman. Tapi di sini ada yang aneh sama Shiokara. Ini bisalah ya kan kita tebak kalau si monster itu sudah nyamar dia berpura-pura menjadi Shiokara. Terus di luar kerajaan Sugodam pun ribut juga teman-teman, karena kroco-kroco Bagnarak bermunculan di sini. Gira nggak bisa berbuat apa-apa ya kan, karena dia lagi nyamar nih sebagai Sebastian. Jadi tujuan mereka itu datang ke Sugodam untuk memastikan kalau ketiga Sugot itu ada di kerajaan ini dan mereka pun bertarung. Jadi Rakles nolak buat duduk di situ teman-teman, dan Yanma ngamuk lah ya kan. Dan tiba-tiba datanglah goncangan yang membuat dudukan itu terjatuh dari tangan Shiokara palsu. Dan karena Shiokara yang akan terjatuh, Yanma pun mencegah hal itu terjadi dengan cara menendang Shiokara agar tidak terjatuh teman-teman. Cuman malah ya si Yanma lah yang terjatuh di atas dudukan itu. Ya kita tahulah apa yang akan terjadi dengan Yanma. Terus Shiokara palsu pun berubah ke bentuk asalnya teman-teman. Ini monsternya rada-rada aneh ya kan. Karena Yanma malu, Yanma pun mengkambing hitamkan si monster ini yang sudah merencanakan ilusi itu. Jahat juga si Yanma ini ya kan. Jeremy kecewa besar teman-teman, karena dia udah kasih kepercayaan sama Yanma. Tapi Yanma menggunakan senjata Jeremy untuk main-main. Di sini Jeremy berubah dan menembak si Yanma. Dia pun kaget kenapa si Jeremy malah nembak dia. Jadi Jeremy sejelasin kalau alat itu benar-benar berharga buat dia. Tapi kenapa Yanma pakai senjatanya itu dengan sembarangan gitu. Aku pun setuju sih ya dengan Jeremy kalau Yanma dan yang lainnya itu masih kurang menghargai gitu. Gira pun muncul teman-teman dan berubah ya kan, karena si Yanma diserang sama Jeremy. Tapi ya masih unggul si Jeremy lah ya di sini. Walau kita pasti yakin kalau si Sentai Merah yang kuat. Tapi salah cuy, kalau di sini yang kuat itu Jeremy ternyata. Terus Jeremy bilang kenapa dia bagi ketiga soul itu kepada diri dia, manusia dan Bagnarak. Itu karena dia membuat semua jenis yang hidup di dunia itu jadi seimbang. Jadi merasa sama-sama kuat lah ya. Tapi karena tingkah si Yanma inilah, jadi si Jeremy ini marah besar cuy. Dia nggak yakin akan kelakuan si Yanma seperti itu gitu. Jadi di sini Yanma habis lah ya dihajar sama si Jeremy sampai berubah bentuk jadi manusia lagi. Gak kelewatan juga si Jeremy menghajar si Kaguraki dan Himeno sampai berubah bentuk manusia juga. Tinggal si Rita yang belum ya kan, cuman sekali tembak aja Rita udah berubah bentuk teman-teman. Yang terakhir si Yanma ya kan belum dapat bagian. Di sini teman-teman si Jeremy mengambil Soul Scorpion ya. Gak cuman itu, dia juga mengambil pedang semua raja teman-teman. Tiba-tiba si Yanma menyerang si Jeremy, tapi sayangnya Jeremy lebih lincah teman-teman. Dia bisa menghindar kalau ada serangan. Jadi si Yanma pun kena tembakan yang cukup keras ya di sini. Sebenarnya Jeremy sangat ingin cuy kalau Bagnarak dan manusia itu jangan saling bertarung lagi. Tapi nggak ada yang nurut gitu. Jadi dia mau buat semua orang merasa takut yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jeremy pun memanggil God Tarantula. Jadi di sini serem cuy. Langit yang terang tiba-tiba jadi gelap teman-teman. Gak cuman itu aja, jadi God Tarantula ini bisa mengendalikan Sugot lain teman-teman. Ternyata Jeremy mengambil soul yang sudah dia berikan pada Perdana Menteri Bagnarak. Di sini Jeremy bertarung dengan Sugot ya, belum berubah bentuk jadi Megazord. Yang mengagetkannya teman-teman, si Jeremy menarik keluar ketiga Sugot Legend dari bawah tanah. Di sini Jeremy menghajar monster itu, tapi pas monster itu akan meledak, dia sempat mengatakan kalau dia nggak setengah-setengah gitu. Cuman nggak paham maksudnya. Tapi di sini si Jeremy bereaksi pada saat monster itu mengatakan itu gitu. Kata Gira kalau ketiga Sugot akan ikut dengan Jeremy teman-teman. Cuman Himeno bilang kalau mereka itu sedang dikendalikan. Terus teman-teman di sini monster itu ternyata masih hidup. Jadi kekalahan yang dibuat Jeremy terhadap monster itu hanyalah ilusi semata teman-teman.
Jadi Jeremy ingin menjadi raja dari segala celah dia. Jadi itu dia teman-temanku episode ke-13 yang makin seru aja ya kan. Aku sih setuju banget dengan Jeremy yang marah sama para raja biar nggak ngelunjak gitu. Oke teman-temanku semuanya, jangan lupa like, share, dan komen biar kita bisa bahas bareng-bareng soal Sentai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.